Hai di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita horor yang berjudul Pemakaman. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan masuk ke ceritanya. Kisah ini berawal dari santri bernama Abi, di sebuah pesantren yang ada di Jawa Barat. Ia tidak hanya belajar ilmu agama, Abi juga tertarik untuk belajar ilmu kebatinan kepada salah satu ustadz yang dia jadikan sebagai guru ma'rifatnya, bersama dengan salah satu temannya Majid. Abi selalu berziarah ke makam-makam kiai yang ada di sekitaran desa untuk memperdalam ilmu kebatinan. Dalam prosesnya, Abi dan Majid selalu mendapatkan gangguan, seperti ditampakkan sosok kuntilanak saat sedang melakukan tawasul dan terakhir. Saat dirinya sedang berdoa, tiba-tiba ada sepotong kepala yang terjatuh tepat di kedua tangannya. Dari proses tersebut, hanya Abi yang berhasil melewatinya. Majid tidak sanggup untuk melanjutkan proses itu. Bukan hanya itu saja, Abi juga melakukan hal-hal lainnya, seperti puasa putih dan lain sebagainya yang tidak wajar. Atas usahanya itu, Abi berhasil mendapatkan sebuah penglihatan yang tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Abi bisa melihat sosok-sosok yang tak kasat mata di sekitaran pesantren. Tidak sampai di situ, keinginan besar Abi kembali memuncak ketika dia mengetahui akan sebuah makam angker yang dipercayai sebagai makam orang sakti di desa sekitar. Makam orang sakti yang dipercayai oleh warga sekitar sebagai penganut ilmu hitam, yang konon katanya bisa membuat orang-orang mendapatkan keinginan yang dia mau, seperti kesaktian, kebal senjata tajam, dan sebagainya. Makam itu adalah makam Mbah Sumadji. Pihak pesantren sebenarnya sudah melarang untuk siapapun santri mengunjungi makam Mbah Sumadji. Namun, Abi melanggarnya. Sampai pada suatu malam, Abi dan Majid menyelinap mendatangi pemakaman di mana makam Mbah Sumadji berada. Kabarnya, makam itu angker dan dijaga belasan pocong dan sosok-sosok lainnya. Tanah basah yang mereka pijak, serta bebauan bunga Kamboja yang dihirupnya, menjadi teman malam yang abadi. Dengan penerangan senter seadanya, mereka berdua terus mencari makam di tanah kosong di antara rimbunnya pepohonan. "Abi, kamu yakin tempatnya di sini?" tanya Majid. Abi tidak menjawab. Dia terus berjalan dengan hati-hati. Sendalnya sedikit terciprat tanah becek hingga mengenai sarungnya, dan hidungnya sesekali mengendus bebauan busuk dari sekitar. "Abi, jangan cepat-cepat jalannya," ujar Majid saat meminta Abi untuk tidak buru-buru. Tangan Majid memegangi pundak Abi. Dia tidak mau tertinggal sedikit pun. Baginya, eksperimen ini adalah eksperimen yang mampu membunyikan lonceng kematian. Abi yang tiba-tiba berhenti saat mendengar suara ringikan tawa dari atas pepohonan. Majid yang juga mendengarnya langsung mencengkram bahu Abi sambil menatap sekeliling pohon. "Kita balik ke pondok aja, Bi. Aku merinding banget," ucap Majid yang sedang ketakutan. Tetapi tidak ada respon apa-apa dari Abi. Dari kejauhan, terlihat samar sebuah bayangan putih yang tertutup kabut sedang berdiri di antara pepohonan bambu, sambil menggerakkan anggota kepalanya. Sebagian wajah tertutup rambut panjang tergurai menyentuh tanah. "Abi, apa itu?" "Shh, diam. Jangan bersuara," pinta Abi. Karena ketakutan, Majid melemas dan pingsan. Abi menguatkan Majid. Dia berkali-kali juga menampar pelan pipi Majid agar terus melanjutkan perjalanan. Majid kemudian tersadarkan. Dia kembali menatap sekeliling ruang kosong dipenuhi pepohonan bambu yang sunyi senyap. Mereka berdua terus berjalan sampai menemukan sebuah makam yang berada di tanah kosong. Batu nisan yang tertancap di atas makam tidak bernama. Majid kebingungan.
meyakinkan diri bahwa itu adalah makam yang dimaksud. "Ini beneran makamnya?" tanya Majid. "Aku rasa iya. Soalnya nggak ada makam lagi di tempat ini selain makam tak bernama ini," jawab Abi. Mereka duduk sila, kedua tangan di atas pusar, sembari digenggam kuat. Mata mereka terpejam kuat. Mereka duduk berhadapan, hanya terpisahkan oleh makam tak bernama itu. "Majid, ingat ya, kalau ada suara gangguan atau apapun, jangan digubris. Siap Bi, insya Allah kuat." "Bagus." Abi mulai memimpin untuk memulai membacakan doa dan tahlil. La ilaha illallah. Kalimat itu diikuti oleh Majid. Dalam khusyuk, mereka melantunkan bacaan tersebut. Terpaan angin yang begitu halus menyentuh kulit dan membangunkan hawa merinding yang syahdu. Majid tiba-tiba tersentak. Terdengar suara rintihan tangis wanita dari arah belakang. Dia sesekali menghentikan bacaannya sambil menelan ludah dalam-dalam. "Teruskan, jangan berhenti," ucap Abi. La ilaha illallah, ucap Majid dengan menekan lebih kencang suaranya. Lama-kelamaan, tempat mereka duduk yang sunyi dan sepi kini ramai dengan kehadiran sosok-sosok yang terundung karena desakan dari keduanya yang terus-menerus melantunkan kalimat suci. Kedua tangan yang awalnya digenggam kini terbuka. Setiap bagiannya diletakkan di atas tulang kering kaki. Napas mereka menjadi lebih kencang bersamaan dengan ditekannya tiap kalimat yang dibaca. Tetesan demi tetesan keringat perlahan jatuh membasahi baju yang dikenakannya. La ilaha illallah. Sela-sela jari Majid menangkap tetesan demi tetesan dari atas. Tetesan itu tidak disadari apa jenisnya. Pikirnya, itu adalah keringat dingin dari rasa takut yang menghantui. Tapi suara aneh yang tiba-tiba masuk ke telinga Majid menjadikan rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Astagfirullah, ucap Majid sambil menundukkan kepala. Dia kembali menghentikan bacaannya. Abi tidak peduli. Dia terus menyeimbangkan bacaan dengan terus menggaungkan kalimat yang sama berulang-ulang. Akan tetapi, saat dimana Majid mengangkat kepalanya dalam kondisi mata yang masih terpejam, tetesan demi tetesan itu kini mengenai wajahnya. Baunya amis dan menimbulkan mual di perut. Majid sudah tidak tahan dengan bau busuk itu. Ia kemudian membuka kedua matanya dan melihat bahwa kedua tangannya sudah dipenuhi dengan tetesan darah. Pandangannya kini beralih ke Abi yang masih terus membaca bacaan tersebut. Majid terkejut bahwa di kedua tangan Abi ada potongan kepala pocong yang dipegangnya. Majid berteriak kencang dan lari meninggalkan Abi. Abi segera membuka kedua matanya dan menyaksikan banyaknya sosok penghuni makam tersebut yang sudah mengepungnya. La haula wala quwata illa billah. Abi perlahan mundur dan melarikan diri menyusul Majid. Setelah beberapa minggu dari malam itu, akibatnya banyak kejadian-kejadian aneh yang kerap terjadi di sekitaran pesantren. Dia juga kerap melihat banyak santri yang mendapat gangguan dari jin sekitar pesantren yang usil. Salah satunya adalah ruangan di tempat di mana dirinya sering mengaji. Di ruangan itu tidak boleh cahaya lampu dimatikan. Bila cahaya lampu dimatikan, maka akan ada santri yang terkena celaka. Sampai pada suatu malam, ada salah satu santri bernama Qodir. Dia memiliki tingkah yang usil. Qodir yang tidak mempercayai akan hal-hal horor, yang sering membicarakan tentang larangan ruangan yang tidak boleh dimatikan lampunya. Qodir pun melakukan hal itu. Ia mematikan lampu yang ada di ruangan tersebut di hadapan banyak santri. Sontak saja, para santri segera kembali menyalakan lampu. Namun, lampu itu tidak pernah kembali menyala. Akhirnya, suasana pesantren
berubah secara drastis. Pesantren yang awalnya sangat nyaman dan damai, kini berubah menjadi suasana yang sangat mencekam. Ustadz Ali mulai berkeliling dari satu kamar ke kamar santri lainnya, hingga saat dimana dirinya menghentikan langkahnya di dekat ruangan yang dilarang untuk dimatikan lampunya. Ustadz Ali hanya bisa terdiam. Di hadapannya terdapat seorang pria tua yang sedang membungkuk. Pria tua itu kemudian menatap ke arah Ustadz Ali dengan tatapan yang amat mengerikan, sambil berkata, "Terima kasih sudah melepaskan tubuhku." Beberapa hari semenjak kemunculan pria tua bungkuk tersebut, banyak para santri yang terkena serangan penyakit aneh. Bahkan, sosok tersebut muncul di tengah-tengah pengajian, saat dimana salah satu pengasuh pesantren itu sedang memberikan sebuah pengajian. Sampai akhirnya, ada salah satu santri yang menaruh curiga karena bau busuk yang diendusnya. Dia pun kemudian mengangkat tangannya, seraya berkata, "Permisi Kiai, saya mencium bau busuk mayat," ucap santri itu. "Bau mayat?" tanya Kiai Robi. Sontak membuat para santri langsung menghadap ke arah santri tersebut. Dan tepat di samping santri itu, tengah tertawa seorang pria yang kepalanya ditutupi dengan kain berwarna hitam. Pria itu adalah jin yang menyamar sebagai Mbah Sumaji. "Saya boleh ikut mengaji tidak?" Kiai Robi terkejut saat sosok yang dihadapannya adalah Mbah Sumaji, orang sakti yang memiliki ilmu hitam. Dia merupakan orang yang menyebarkan ilmu hitam sebelum adanya pesantren di tempat tersebut. Para santri mulai berhamburan keluar. Banyak dari mereka yang terjatuh. Beberapa santri ada yang tangannya patah, badannya terhimpit, hingga pingsan karena terinjak-injak oleh santri lain. Kiai Robi, satu-satunya pemuka agama yang berhasil memagari area makam dengan lingkungan sekitar dengan pagar gaib. Pagar gaib itu berfungsi agar dimensi dari dunia lain dan para sosok roh jahat terpisahkan. Akan tetapi, semenjak salah satu santri yang mengunjungi tempat itu kembali demi kepentingan pribadinya, pagar gaib itu kembali berlubang. Di sisi lain, Ustadz Ali segera berlari ke arah ruangan yang lampunya masih gelap. Dia kemudian bergegas menggelar sejadah, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat di sana. Tepat saat dimana dirinya sudah menyelesaikan sholat, Ustadz Ali mengambil sebuah kertas berisi bacaan tawasul. Dia kemudian menyebut nama Mbah Sumaji beberapa kali. Selepas Ustadz Ali melakukan hal tersebut, sosok itu menghilang dengan sendirinya. Para pengurus pesantren segera berbondong-bondong untuk membantu para santri yang terluka. Kejadian itu membuat Abi tersadarkan. Dia kemudian menyerahkan diri kepada Ustadz Ali dan menjelaskan sebuah rahasia yang selama ini dia lakukan. "Ustadz, maafkan saya. Penyebab kemunculan sosok itu serta gangguan-gangguannya adalah karena saya, Ustadz. Saya telah memberikan tawasul kepadanya." Mendengarkan hal itu, Ustadz Ali sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Abi telah melakukan sebuah kesalahan besar hingga membuat banyak orang celaka. Alhasil, Abi harus menyelesaikan semuanya dengan menebus semua kesalahan. Ia diminta untuk mendatangi pemakaman tempat di mana Mbah Sumaji dimakamkan. Kemudian dituntut untuk menebus kesalahannya dengan cara mengganti kain kafan milik Mbah Sumaji. Ini kecelakaan terbesar. Mau tidak mau, kamu segera menebus kesalahanmu dengan resiko yang kamu tanggung sendiri, ucap Ustadz Ali. "Mohon maaf Ustadz, ampuni saya. Bertobatlah pada Allah. Kamu tanpa sengaja telah melakukan sebuah persekutuan dengan membangkitkan
menghapuskan sosok Qorin dari Mbah Sumaji yang menjadi ketakutan banyak warga di sekitar pesantren dan seluruh isi pesantren. Gantilah kain kafan milik Mbah Sumaji dengan kain kafan yang baru. Lalu tutup semuanya dengan memberikan tawasul kepada para nabi, para sahabat, para ulama. Bersambung lanjut part 2.